Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami, yaitu tentang analisis strategi pengembangan pada komoditas ubi jalar di Indonesia. Yaitu saya Zainul Komar Syabani dengan NIM 18.032.11.00.15 dan Anan Awang Gifari dengan NIM 18.032.11.00.70. Kami akan memaparkan hasil mini riset kami, yaitu tentang analisis strategi pengembangan pada komoditas ubi jalar di Indonesia. Ya, untuk latar belakang, umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan pengganti beras, bahan baku industri pangan maupun non-pangan. Tanaman umbi-umbian umumnya dapat ditanam di lahan semi kering sebagai tanaman sela. Khusus ubi kayu dan ubi jalar telah dibudidayakan dengan skala luas. Produksi umbi-umbian di daerah sentra produksi pada saat panen raya sangat melimpah. Kadar air saat umbi-umbian dipanen biasanya mencapai kurang lebih 65%. Kadar air yang tinggi ini menyebabkan umbi mudah rusak bila tidak segera dilakukan penanganan. Jika umbi segar telah dipanen tidak segera diproses, maka akan terjadi perubahan visual yang ditandai dengan timbulnya bercak berwarna biru kehitaman, kecoklatan, lunak, umbi berjamur, dan akhirnya menjadi busuk. Komoditas ubi jalar memegang peranan yang cukup penting karena mempunyai banyak manfaat dan nilai tambah. Ubi jalar merupakan salah satu penghasil karbohidrat sebagai sumber energi yang potensial dan dapat digunakan sebagai sumber pangan alternatif selain nasi, bahan pembuatan pakan, dan bahan industri. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari kelompok kami terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengembangan komoditas ubi jalar. Yang kedua, bagaimana alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan komoditas ubi jalar. Selanjutnya untuk Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengembangan komoditas ubi jalar. Yang kedua, mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan komoditas ubi jalar. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, tinjauan agronomi. Pangan pokok adalah pangan yang muncul dalam menu sehari-hari, mengambil porsi terbesar dalam hidangan dan merupakan sumber energi terbesar. Sedangkan pangan pokok utama ialah pangan pokok yang dikonsumsi sebagian besar penduduk serta dalam situasi normal tidak dapat diganti oleh jenis komoditas lainnya. Ubi jalar. Ubi jalar merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong pada jenis tanaman semusim. Tanaman ubi jalar tumbuh menjalar pada permukaan tanah dengan panjang tanaman dapat mencapai 3 meter, tergantung dengan varietas yang dibudidayakan. Adapun tahapan dalam budidaya ubi jalar yaitu perbanyakan bibit ubi jalar, penanaman ubi jalar, pemeliharaan bibit, penyiapan lahan, cara tanam, dan pemupukan, pemeliharaan, pemanenan, dan penanganan hasil beserta pemanfaatan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat analisis untuk identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal peluang, opportunities, dan ancaman threat dengan faktor internal kekuatan strength dan kelemahan weakness. Sebelum melakukan analisis, maka diperlukan tahap pengumpulan data yang terdiri dari 3 model, yaitu diantaranya yang pertama matriks faktor strategi internal, yang kedua matriks faktor strategi eksternal, yang ketiga matriks SWOT. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu.
Usaha tani ubi jalar di Desa Hesa Perpelompongan, Kecamatan Telu dalam Kabupaten Asahan telah efisien dengan nilai perhitungan RC rasio sebesar 2,35 lebih besar dari 1. Di mana hal ini menunjukkan bahwa nilai lebih besar dari 1, yang berarti bahwa usaha tani ubi jalar di Desa Hesa Perpelompongan, Kecamatan Telu dalam Kabupaten Asahan layak diusahakan. Sedangkan dilihat dari hasil perhitungan BC rasio yang telah dilakukan, nilai yang diperoleh juga lebih besar dari 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha tani ubi jalar ini di Desa Perpelompongan menguntungkan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 dengan lokasi penelitian di wilayah Indonesia. Sumber dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal penelitian, badan pusat strategi, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan ubi jalar di Jawa Timur. Metode pengumpulan data sekunder ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan alat analisis SWOT. Analisis SWOT biasanya digunakan untuk membandingkan antara faktor internal kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal peluang dan ancaman. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama ada mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal, dan yang kedua ada analisis metrik, dan yang ketiga ada analisis formulasi strategi. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu lingkungan internal. Kekuatan terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah kemudahan dalam menjual. Yang kedua adalah pengalaman petani dalam budidaya ubi jalar. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang cukup. Dan yang keempat adalah iklim dan curah hujan yang cukup. Serta kelemahan memiliki juga 4 indikator. Yang pertama adalah produksi yang rendah. Yang kedua adalah luas lahan yang semakin sempit. Yang ketiga adalah tidak adanya kelompok tani. Dan yang keempat peran pemerintah yang masih kurang. Selanjutnya pada lingkungan eksternal terdiri dari peluang atau opportunities dan ancaman atau threat. Sama-sama memiliki 4 indikator. Ya, pada peluang, indikator pertama yaitu permintaan ubi jalar yang tinggi. Indikator kedua kualitas ubi jalar yang baik dan berkualitas. Yang ketiga adalah banyaknya produk olahan ubi jalar, dan yang keempat adalah prospek usaha tani pada komoditas ubi jalar. Yang pada ancaman, indikator pertama harga ubi jalar yang rendah, dan yang kedua adalah iklim yang semakin buruk. Yang ketiga adalah lahan milik garapan, dan yang keempat adalah kurangnya lembaga pendukung. Kemudian selanjutnya pada pokok bahasan yang kedua yaitu analisis metrik. Analisis metrik juga terdiri dari 2 metrik. Yang pertama adalah metrik IV dan metrik EV. Metrik EV digunakan untuk lingkungan internal, dan metrik EV digunakan untuk lingkungan eksternal. Kemudian dilakukan rating, pembobotan, dan mencari skor pada masing-masing indikator. Yang diketahui skor total pada kekuatan yaitu 3,66, pada kelemahan yaitu 2,00. Sedangkan total skor peluang yaitu 3,31, dan total skor pada ancaman adalah 2,60. Artinya faktor internal dan eksternal sama-sama berpengaruh dalam strategi pengembangan komoditas ubi jalar.
yang ada di Indonesia. Ubi jalar memiliki kekuatan dan peluang yang cukup besar dibandingkan dari kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh komoditas ubi jalar tersebut. Kemudian pokok bahasan yang terakhir adalah analisis formulasi strategi. Pada pokok bahasan ini juga terdapat 2 poin. Yang pertama adalah matrix SWOT, yang kedua adalah metrik posisi SWOT. Matrix SWOT digunakan untuk menyusun strategi-strategi yang terdapat pada SWOT. Kemudian setelah didapatkan strategi-strategi tersebut, kita mencari posisi matrix SWOT, yaitu berada di kuadran 2 dengan strategi agresif, di mana strategi ini lebih terfokus kepada strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dari posisi kuadran 1 yang telah didapati, strategi yang memiliki potensi dalam pengembangan komoditas ubi jalar di Indonesia terdapat 2 strategi. Yang pertama adalah memanfaatkan pengalaman petani dalam budidaya ubi jalar, dan yang kedua adalah memanfaatkan tenaga kerja yang ada untuk memproduksi produk olahan ubi jalar dengan hasil yang berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.